Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 23 Oktober 2023. Saya Pendeta Dwi Jayanto mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan panduan 4M. Tema hari ini di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kita buka hati pikiran roh kita seluas-luasnya bagi firman. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami membuka hati pikiran roh kami bagi firman-Mu. Ya firman Allah, masuk dan berkuasalah atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau, bimbing kami supaya kami bukan hanya membaca firman, tapi kami boleh jadi pelaku firman, memahami firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, kepada siapakah surat Tesalonika 1 Tesalonika ini dikirim? Tentunya kepada orang-orang yang percaya di Tesalonika. Yang kedua, mengapa Paulus mengatakan di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kepada mereka? Hal itu sebagai tanda bahwa mereka sudah hidup di dalam anugerah keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus pada ayat 1 dari Tesalonika 1 adalah ungkapan yang menunjukkan kepada kehidupan jemaat Tesalonika yang sudah hidup di dalam pertobatan dan menyerahkan hidup penuh ke dalam tangan Yesus yang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Kisah 17 ayat 1-9. Dalam beberapa surat pengembalaan yang ditulis oleh Paulus, ia selalu memakai kata di dalam yang artinya berlawanan dengan kata di luar. Yang dimaksud Paulus dengan kata di dalam adalah posisi iman orang percaya di Tesalonika, bahwa mereka tadinya bukan umat Allah, hidup di luar kasih karunia, kini telah berubah menjadi umat tebusannya. Mereka yang tadinya membelakangi dia dengan menyembah berhala-berhala kesia-siaan, di ayat 9, kini telah percaya kepada Allah Bapa dan menyembah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa membandingkan juga dalam Markus 4 ayat 11. Ketika Tuhan Yesus membawa pemisahan antara murid-muridnya dengan orang-orang yang bukan muridnya. Ia menyebut mereka yang bukan muridnya dengan sebutan tetapi kepada orang di luar Tuhan. Saudara, pada pendahuluan surat Tesalonika ini, Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang sudah di dalam Bapa dan di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa mereka telah mengalami kelahiran kembali dari manusia yang lama yang hidup dalam dosa kepada hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi ciptaan baru. Seperti yang Yohanes 1 ayat 13 katakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah semua orang Kristen sudah mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus dan hidup di dalam Bapa dan Yesus? Jawabnya ya bisa tidak, bisa juga sudah. Bagaimana membedakan mereka yang sudah dilahirkan kembali dan yang belum? Yang sudah menjadi ciptaan baru, pada mereka ada tanda hidup baru. Ya. Status mereka bukan lagi kambing, tetapi domba. Matius 25 ayat 32-33. Bukan lagi ilalang, melainkan gandum. Matius 13 ayat 30. Pada diri mereka ada meterai Roh Kudus. Efesus 1 ayat yang ke-13.
sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Allah, menjalani hidup yang diubahkan seperti Paulus. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mereka tidak lagi tertarik untuk bersentuhan dengan ilmu hitam atau ilmu kegelapan, memiliki mantra, berdukun, pergi ke orang pintar, paranormal dan sebagainya. Sebaliknya, senang membaca dan merenungkan firman, tekun berdoa, rajin bersekutu, dan mau menjadi pemberita Injil lewat kesaksian hidup mereka. Dan otomatis saudara-saudara, orang yang sudah di dalam Tuhan ditandai bukan orang yang rajin ke gereja, pintar berkhotbah, atau juga aktivis gereja. Bukan, tapi lebih ditandai kepada buah-buah Roh Kudus yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ya, seperti yang tertulis dalam kitab Galatia, ya saudara, Galatia pasal yang kelima ayat 22, demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, buah roh ini semakin hari harus semakin besar. Kita harus semakin menguasai diri, kasih kita juga semakin besar. Damai sejahtera juga kita rasakan bergulung-gulung. Dan kita semakin diubahkan, karakter kita tidak lagi seperti karakter yang lama. Ya, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan berikutnya, selain memiliki buah roh, mereka juga giat dalam pelayanan dengan ketulusan dan kekudusan. Dan mereka mengalami otoritas surgawi. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, mampukan kami untuk kami melahirkan tanda-tanda hidup baru. Dengan kami hidup memiliki buah-buah Roh Kudus. Kami hidup dalam pelayanan yang sungguh-sungguh menyembah Allah, mempunyai kerendahan hati, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, kepada firman menjadi kebahagiaan buat kami. Lapar dan haus akan Engkau setiap hari, sehingga kami terus membangun suatu keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur biar firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.